Marquez, Rins, dan Ogura diselidiki. Ini alasan sesungguhnya. Piero Taramaso selaku manajer dari Michelin menyampaikan bahwa penyelidikan terhadap Marc Marquez, Alex Rins, dan Ai Ogura pasca sprint race bukan karena kesalahan dari para pembalap. Menurutnya, Race Direction belum memperbarui data tekanan ban minimum dalam sistem pemantauan real-time, yang seharusnya juga menyesuaikan dengan tekanan udara di sekitar lintasan. Balapan di IP Republik Ceko menandai penutupan paruh pertama MotoGP 2025. Setelah absen selama 5 musim, Brno akhirnya kembali jadi tuan rumah. Sirkuit ini mendapatkan lapisan aspal baru, namun kondisi cuaca yang tak bersahabat membuat banyak tim kerepotan. Meski demikian, dominasi tetap berada di tangan Marc Marquez. Ia sukses mengamankan 5 kemenangan beruntun dan menjadi pembalap Ducati pertama dalam sejarah yang melakukannya. Drama tekanan ban kembali terulang. Marquez kembali jadi pusat perhatian di sprint hari Sabtu, di mana ia terlihat memperlambat motornya demi mencari slipstream. Tujuannya jelas, meningkatkan suhu ban depan agar tekanan ban yang sempat di bawah batas minimum bisa kembali normal. Hal serupa pernah terjadi di Thailand. Setelah balapan selesai, ia, Rins, dan Ogura sempat diperiksa. Namun belakangan terbukti kesalahan berasal dari pihak Race Direction. Kami antusias kembali ke Brno, sirkuit yang kami nilai sebagai salah satu trek paling menarik. Aspalnya baru, cengkeramannya bagus, dan tak ada lubang. Kami pikir akan bisa pecahkan rekor sejak Jumat. Tapi ternyata hujan terus turun seharian, ujar Taramaso. Setelah sprint selesai, perdebatan soal tekanan ban kembali mencuat. Marquez memang sengaja membiarkan pembalap lain melewati dirinya agar tekanan ban depan bisa naik. Akhirnya, 3 pembalap diperiksa, tapi semuanya lolos karena memang tidak melakukan pelanggaran. Kesalahan fatal Race Direction. Taramaso kemudian menambahkan bahwa Race Direction lupa memperbarui data tekanan ban minimum ke dalam sistem pemantauan otomatis. Padahal nilai tekanan tersebut berbeda-beda tergantung sirkuit, dan seharusnya disesuaikan berdasarkan kondisi atmosfer. Misalnya, sirkuit seperti Misano yang berada di tepi laut pasti memiliki tekanan udara berbeda dibanding Red Bull Ring yang ada di dataran tinggi Alpen. Biasanya, data tekanan atmosfer diukur pada hari Kamis, dan dari situ Michelin mengirimkan pembaruan tekanan minimum ke Race Direction. Sayangnya, pada race ini nilai tersebut tak dimasukkan ke dalam sistem. Akibatnya, ketiga pembalap dianggap melanggar padahal tidak. Setelah penyelidikan, mereka dinyatakan tidak bersalah. Tentang Marquez dan risiko tekanan ban. Apakah Marquez hampir terkena sanksi? Ya, tekanan bannya memang agak di bawah standar. Itulah kenapa dia melambat dan memberi jalan pembalap lain, supaya suhu dan tekanan bannya naik. Beberapa orang menganggap cara itu tak sportif, tapi ada juga yang melihatnya sebagai strategi yang justru membuat balapan makin seru. Semua tergantung sudut pandang, jelas Taramaso. Fakta menariknya, ini adalah kali kedua musim ini Marquez harus melakukan strategi tersebut. Sementara beberapa pembalap lain justru berakhir dengan penalti karena gagal mengembalikan tekanan ke batas aman. Mengapa Ducati terlihat ambil risiko? Brno adalah sirkuit yang datanya minim. Sudah 5 tahun tidak digunakan, aspalnya masih baru, dan hujan di hari Jumat membuat simulasi jadi kacau. Di situasi seperti ini, tim bisa saja main aman dengan memberi marin lebih. Ducati cemas, ancaman nyata di MotoGP 2025. MotoGP 2025 kini sedang memasuki masa jeda paruh musim. Tim Ducati menjalani masa rehat ini dengan penuh kewaspadaan karena menyadari adanya ancaman tersembunyi yang bisa mengganggu dominasi Marc Marquez. Hingga seri ke-12 dari total 22 balapan musim ini, Marc Marquez masih konsisten menunjukkan performa gemilang, baik di sprint race maupun balapan utama. Hasil itu membuat pembalap Ducati Lenovo tersebut kini memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan perolehan 381 poin, unggul 120 poin dari pesaing terdekatnya. Melihat posisi klasemen lebih jauh, Marc Marquez menjadi satu dari 3 pembalap teratas yang memperkuat bukti dominasi Ducati musim ini. Posisi kedua dihuni oleh adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, sementara Francesco Bagnaia, rekan setim Marc di tim pabrikan Ducati, berada di posisi ketiga. Bahkan, Ducati masih mendominasi hingga posisi 7 besar, dengan 5 pembalap yang menunggangi Desmo Sedici. Hanya Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, dan Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, yang tidak mengendarai motor Ducati. Kedua tim non-Ducati itu kini mulai mendapat perhatian serius dari General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, terutama setelah balapan terakhir di sirkuit Brno, Ceko, akhir pekan lalu. Saat itu,
Marc Marquez meraih kemenangan di balapan utama dan naik podium bersama Bezzecchi serta Acosta. Musim ini sudah melewati setengah jalan. Sekarang saatnya beristirahat, dan jeda ini datang di waktu yang sangat tepat untuk kami semua, ujar dalinya seperti dikutip dari Crash.net. Ini momen penting untuk mengisi kembali tenaga dan menjaga kebugaran mental. Energi itu nanti akan kami gunakan kembali di lintasan, menghadapi para pesaing yang kini semakin terlihat berbahaya dan kompetitif, dan itu bukan lagi hal mengejutkan.